Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Rezifa Erdanu Marsha, mahasiswa bimbingan konseling Islam kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang pemahaman tingkah laku. Nah, pembahasan materinya ada tentang pendidikan karakter, motivasi dan sugesti, perkembangan kecerdasan kepribadian. Materi pertama ada tentang materi pendidikan karakter. Nah, yang pertama ini ada pengertian tentang pendidikan karakter. Dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang mengembangkan karakter yang mulia dari peserta didik dengan memperhatikan mengajarkan nilai-nilai moral yang pengambilan keputusan yang beradab dalam hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhannya. Jadi itu pendidikan karakter di sini ini membentuk kepribadian seorang anak, membentuk karakter seseorang menjadi karakter yang baik, karakter yang bagus terhadap orang lain dan terhadap Tuhannya gitu. Next, di sini ada tentang moral. Moral ini dibagi menjadi 3, ada moral knowing, moral feeling, dan moral action. Moral knowing ini suatu hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada seorang anak. Kayak misalnya kita mengajarkan kepada seorang anak itu tentang kejujuran. Itu tuh sangat penting diajarkan kepada seseorang anak, apalagi anak kecil gitu kan. Jadi itu membentuk karakter kejujuran terhadap dia. Terus ada moral feeling, suatu aspek perasaan yang harus ditanamkan dalam karakternya. Jadi seorang pendidik tuh harus menanamkan karakter kepada anak tuh kayak misalnya karakter penyayang. Kita menanamkan karakter penyayang kepada seorang anak tuh nanti anak yang kita didik atau seseorang yang kita dididik dengan kasih sayang, dengan perasaan penyayangnya, nah dia tuh akan mempunyai sifat penyayang juga. Terus ada moral action. Moral action tuh suatu perbuatan yang dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata, kayak kita tadi penyayang kan. Nah, itu tuh kita dapat melakukan tindakan yang nyata terhadap dia gitu. Jadi itu kita wujudkan gitu kasih sayang kita terhadap dia. Jadi misalnya kita sering elus kepalanya, peluk dia gitu. Wujud kasih sayang kita terhadap seorang anak. Nah, next selanjutnya ada konsep pendidikan karakter. Konsep pendidikan karakter ini pendidikan telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Jadi itu pendidikan karakter ini udah kayak ditanamkan di beberapa negara gitu untuk mempersiapkan generasi-generasi yang bagus. Kayak bukan hanya untuk kepentingan individu individu warga negara, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada di negara itu. Jadi itu kayak untuk kepentingan negaranya juga ya. Jadi itu kalau misalnya negara mempunyai karakter seorang anak yang bagus, itu tuh balik kepada negaranya lagi. Berarti negaranya masyarakat di negaranya itu mampu mendidik karakter yang baik gitu. Terus ada pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pembentukan kepribadian dan perkembangan peradaban manusia. Nah, pendidikan karakter dalam Islam, kalau dalam Islam kan pendidikan karakter yang baik kan itu biasa disebut akhlak terpuji gitu, sifat-sifat manusia yang baik. Nah, akhlak terpuji itu sangat penting ditanamkan dalam sifat seseorang, karena itu akhlak terpuji itu merupakan sifat yang sangat baik bagi diri seseorang. Next ada tujuan pendidikan karakter. Di sini tujuan pendidikan karakter jangka panjangnya itu tidak lain adalah mendasarkan diri pada tanggapan aktif atau kontekstual individu atas impuls natural sosial yang diterimanya.
dan gilirannya semakin mempertajam visi hidup yang akan diraih oleh proses pembentukan diri secara terus-menerus. Jadi itu tujuan pendidikan karakter ini kayak membentuk karakter seseorang, kepribadian seseorang tuh menjadi baik dan bagus gitu. Kayak disebutkan di sebelumnya tuh kayak berguna bagi negara, berguna bagi masyarakat setempat gitu. Jadi pendidikan karakternya sangat penting ditanamkan dalam kepribadian seseorang. Next ada materi tentang motif, motivasi, dan sugesti. Nah, yang pertama ada pengertian dari motif, motivasi, dan sugesti. Motif itu merupakan salah satu dorongan hasrat, keinginan, atau tenaga penggerak lainnya. Kayak motif itu kayak pembawaan dari kita, dari dorongan dari diri kita sendiri, kayak keinginan kita. Misalnya kita ingin pengen makan ini nih, itu tuh bisa disebut motif. Lalu ada motivasi. Motivasi itu merupakan sesuatu yang membagikan motif atau menggerakkan sesuatu. Nah, motivasi ini penggerak dari orang lain gitu. Kayak kita ingin sekolah, melanjutkan sekolah, nanti kita diberi motivasi dengan orang lain, kayak didorong oleh orang lain dan digerakkan oleh kita sendiri gitu. Terus ada sugesti. Sugesti merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut tuh mau mengikuti pandangan atau pergerakan tersebut tanpa berpikir panjang. Kayak dikasih saran nih dengan orang lain, itu langsung mau gitu melakukan apa yang disarankan oleh orang lain tanpa dia tuh pikir lagi gitu, tanpa dia berpikir panjang lagi. Nah, berikutnya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal nih kayak dia mengacu kepada diri gitu, mengacu kepada perilaku seseorang, kayak persepsi individu, mengenal diri sendiri. Nah, itu kan mengacu pada seseorang gitu. Harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan itu mengacu kepada orang gitu. Terus ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini mengacu kepada lingkungan sekitar, kayak jenis dan sifat pekerjaan, situasi lingkungan, sistem imbalan. Nah, ini nih mengacu kepada lingkungan sekitar yang kita alami. Next, selanjutnya ada macam-macam sugesti. Ada sugesti kerumunan. Sugesti kerumunan ini terdapat proses penerimaan yang bukan disadarkan pada penalaran, melainkan karena keanggotaan gitu. Terus ada sugesti negatif. Sugesti negatif ini sugesti yang ditunjukkan untuk menghasilkan tekanan-tekanan dari seseorang tersebut. Kayak orang itu tuh kayak merasa tertekan gitu. Jadi makanya disebut sugesti negatif karena itu tuh suatu perlakuan yang negatif. Terus ada sugesti prestige. Ini sugesti yang muncul sebagai akibat adanya prestis orang lain yang biasanya memiliki struktur sosial, struktur yang umum gitu. Selanjutnya ada pengukuran motif dalam perilaku. Pengukuran motif manusia merupakan suatu proses yang tidak pasti. Beberapa psikolog tuh mengakui bahwa kebanyakan teknik pengukuran motif ini tidak memenuhi kriteria yang ada ya. Udah dikasih kriteria nih, tapi beberapa psikolog tuh tidak memenuhi kriterianya gitu. Terus ada pengukuran motivasi. Pengukuran motivasi itu merupakan aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi itu ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk memenuhi motivasi ini. Terus ada pengukuran sugesti. Dalam diri seseorang itu biasanya sudah memiliki gambaran keyakinan atau sikap terhadap suatu norma dan pedoman tingkah laku tertentu. Kayak orang tuh udah menanamkan gambaran keyakinan dia dan sikapnya. Nah, materi yang ketiga ada perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Next, pengertian perkembangan kecerdasan. Perkembangan manusia ini melalui 4 tahap perkembangan kognitif dari lahir sampai dewasa. Nah, tentunya manusia tuh mempunyai tahap
bertahap gitu dari perkembangan kecerdasannya. Kayak dia dari lahir sampai ke dewasa tuh kecerdasan seseorang tuh pasti akan berkembang. Terus ada perkembangan kepribadian. Kepribadian itu merupakan organisasi yang dinamis, dari suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah aspek dan unsur yang terus tumbuh dan berkembang. Nah, kepribadian seseorang ini dari dia kecil sampai dia dewasa itu pasti akan terus berkembang gitu. Akan kayak misalnya dia kecil tuh kayak masih kekanak-kanakan, nanti makin dewasa tuh dia makin paham gitu. Kayak bisa bisa lebih membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, selanjutnya ada kecerdasan yang menonjol pada anak. Setiap anak itu kan memiliki kecerdasan yang berbeda kan, kayak kecerdasan bahasa. Nah, di sini ini anak yang memiliki kecerdasan berbahasa itu dia tuh kayak bisa mengarang cerita atau lelucon, dia bisa menulis, kayak menulis buku, membuat suatu novel. Nah, terus unggul dalam pelajaran membaca dan menulis. Nah, terus ada kecerdasan matematika. Di situ kalau kelebihan anak yang memiliki kecerdasan matematika itu menghitung secara cepat dan benar, senantiasa bertanya dan menanggapi apa yang dijelaskan, menjelaskan masalah secara logis ya. Nah, di situ tuh kayak setiap anak tuh pasti memiliki kecerdasan yang berbeda. Terus ada kecerdasan visual dan spasial. Visual dan spasial ini seorang anak tuh menonjol dalam bidang seni, suka mencuri-curi dan membentuk gambar mewarnai. Nah, menggambar sesuatu yang mendekati persis seperti aslinya, kayak dia tuh melihat meja atau melihat pohon gitu. Nah, dia bisa menggambar sama persis dan apa yang dilihat dia. Nah, di sini ada introvert dan extrovert. Introvert ini cenderung menonjolkan dipersoalkan ketakutan, diikuti obsesi, curiga, mudah tersinggung, saraf otonomi labil, gampang terluka, mudah gugup, rendah diri, mudah melamun, sukar tidur. Nah, introvert ini dikenal dengan anak yang cukup tertutup, dia agak sulit bergaul. Nah, terus extrovert ini kebalikannya, extrovert cenderung mengembangkan gejala-gejala histeria, sedikit energik, pemahaman sempit, prestasi kerja kurang baik, kosakata relatif sedikit, gugup, mudah selalu sakit-sakitan. Nah, di sini extrovert ini dikenal anak yang cukup terbuka, dia lebih aktif dan mudah humble gitu sama semua orang, kayak sama siapa aja oke gitu. Next ada faktor genetik. Faktor genetik ini faktor pembawaan gitu. Pembawaan dia dari semasa dia di dalam kandungan hingga lahir. Nah, masa dalam kandungan itu dia dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian, tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian, tetapi juga masa pembentukan kemampuan dia menentukan penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Next ada faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan dibagi menjadi dua. Nah, yang ketiga ada sugesti prestis. Sugesti ini nih yang muncul sebagai akibat adanya prestis orang lain yang biasanya memiliki struktur sosial dan peran sosial yang tinggi, sehingga tuh lingkungannya maka dianjurkan tersebut akan dilaksanakan tanpa didahului dengan proses berpikir. Akan menjadi keseharian kita, kayak budaya masyarakat setempat, kayak misalnya masyarakat setempat tuh membudayakan ketemu orang tuh selalu salam, ketemu orang tuh selalu senyum. Nah, itu akan melekat kepada kepribadian anak itu terhadap budaya yang diterapkan oleh orang-orang sekitar. Next, cukup sekian penyampaian beberapa materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Jangan lupa like, comment, and subscribe.